Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya teman-teman sehat ya. Oke, kita mulai. Kita dua dua sesi ya ini ya. Karena seperti sebelumnya juga dua sesi. Eh, kita bahas cabang-cabang ya dari filsafat ilmu. Pertama-tama kita bahas dulu ontologi, kemudian epistemologi ilmu ya. Eh, Kalau bicara ontologi, kita bicaranya adalah tentang belum masuk ke dalam realita, tapi masuk ke konsep eksistensi. Ya. Nah, sementara dalam ontologi ilmu kita bicara realita. Bedanya apa? Perbedaannya pada levelnya berbeda ya. Gini, kasih eh, saya share ya PPT-nya. Kita bisa lihat kalau isu-isu atau persoalan ya, masalah-masalah eksistensi, pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi itu ada pada ontologi ya. Ada ontologi yang kemudian di situ masuk ada teologi di situ, ada kosmologi juga ya masuk ke situ nanti bisa masuk ke sana dan ke sana ya maksudnya. Dari teologi, eskatologi. Memang ketika bicara tentang ontologi adalah ini kok belum ya eh, ketika bicara ontologi ya ada pembicaraan tentang teologi di situ juga ya karena bagian paling besarnya adalah eh, metafisika, bagian terbesarnya. Eh, Setelah metafisika bicara teologi atau ilmu kalam yang berangkatnya dari situ. Nah, ketika bicara ontologi ilmu itu masuk dalam bicara tentang realita, yaitu mengenai konseptualisasi ya. Kita tahu konsep realitas itu apa? Batasan definitifnya itu yang dibahas dalam ontologi ilmu ya. Jadi masuk dalam level ontologi yang di bawahnya lagi, lebih ke level yang lebih bawah ya, level yang lebih empiris, lebih akademis ya, sebagaimana ada dalam disiplin-disiplin ilmu pengetahuan. Jadi pertanyaan realitas realitas itu tunggal atau plural? Realitas itu sih atau terjadi apa adanya itu masuk dalam pertanyaan ontologi ilmu. Ya. Jadi konsepsi realitas. Contohnya konsepsi realitas itu apa yang kita pahami kegiatan-kegiatan di ISIF maupun di keluarga besar Fahmina terdapat dialektika itu antara teks atau tradisi keagamaan dengan realitas yang dikonstruksi oleh kelompok sosial, relasi kuasa dan individu di dalamnya. Ini masuk dalam eh, kerangka ontologinya dari konsep realitas yang ada dibahas dalam apa yang menjadi bagian dari perspektif keislaman Fahmina. Ini teman-teman masih bisa menggunakan kerangka ontologi lain ya. Namun ini yang menjadi contoh, menjadi satu yang diajarkan di sini. Nah, kerangka epistemologi, kerangka aksiologi, ya, metodologi itu baru dapat dibangun kalau sudah ada kerangka ontologinya. Ya, metodologi juga harus 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 bisa apa dibangun ya. Nah, epistemologi dan epistemologi ilmu ya itu juga sama. Ya. Epistemologi itu masuk dalam teori pengetahuan. Apa yang dibahas kan sumber-sumber ya, ciri-ciri ya, jenis-jenis pengetahuan, metode. Namun ini baru masuk dalam level filsafat. Ketika bicara epistemologi ilmu, ya dalam tataran praktis, empiris itu epistemologi satu praktis. Bagaimana dapat mengetahui bagaimana mempelajari satu fenomena. Itu sebuah kerangka epistemologi itu berguna di situ untuk menentukan ya mana kita menggunakan satu metode. Ya, ketika kita melakukan riset itu ya eh, kenapa kita harus punya punya kerangka, kenapa kita harus punya kerangka ontologi dan epistemologinya dulu untuk melakukan penelitian karena kita harus tahu realitas itu seperti apa yang kita yakini ya. Kita tidak hanya satu pendapat tentang realita itu seperti apa, kemudian tentang bagaimana membangun atau mengembangkan satu kerangka teori.
ya, realitas seperti apa, bagaimana mendapatkan, bagaimana mengetahui fenomena, bagaimana mempelajarinya, itu tidak satu, apa namanya, tidak satu cara, ya, tidak satu paradigma, ada beberapa paradigma yang berbeda-beda, itu ya. Ya, sampai pada ontologi dan epistemologi ilmu, dan epistemologi ilmu, pembahasan berikutnya masih satu PPT yang sama, kita akan bahas itu nanti. Di sini ada yang mau dibahas atau ditanyakan atau ada pendapat? Belum Pak dosen. Halo, Sementara belum ada Pak dosen. gimana Pak Derajat? Sementara Ada. belum Pak dosen, masih menyimak. Ya, tapi ini sudah selesai untuk yang pertemuan yang dua dua topik ini. Nanti dua lagi itu di Mas pekan depan. Kita satu persatu. Oh, dua dua dari PPT Mas ini. Nasro mau nanya. Ya, Pak Nasa. Kita bagi dua ini, PPT yang sama kita bagi dua. Seharusnya malah dibagi empat ini. Silakan Pak Nasa. Enggak Pak, tadi maksudnya Mas Nasrum kayaknya mau nanya gitu. Tadi Pak, oke, saya nanya Pak. Tadi bahas tentang ontologi Pak ya, tentang konsep. Kalau saya bicaranya memahaminya hakikat, benar nggak sih Pak? Kalau belajar ontologi itu, halo? Gimana? Saya memahami tentang ontologi ini kalau di dalam keislaman itu ilmu tentang hakikat, betul nggak sih? Hakikat dari segala sesuatu. Ya, ketika bicara ontologi itu kita bicara tentang eksistensi, ya, hakikat hakikat dari apa yang ada. Ada itu kan tentang wujudnya. Nah, kalau kita bicara masuknya dalam ontologi ilmu itu kita lebih ke yang lebih empiris lagi bentuknya, daripada bicara ontologi secara umum. Jadi dalam sebagai bagian dari filsafat ontologi, ya, bicara secara umum ontologi masuk bagian terbesarnya adalah metafisika. Bagian terbesarnya adalah metafisika, di mana metafisika itu juga membahas teologi, membahas eskatologi juga di situ. Tapi kalau masuk ke dalam ontologi ilmu, kita membahas realitas. Nah, ketika kita membahas realitas, kita nggak bahas Tuhan di sini. Nggak ada ilmu kalamnya di sini, di ontologi ilmu, ya. Seperti itu perbedaannya. Ya, kalau sudah masuk ontologi ilmu, kita nggak Ya, bahas ilmu kalam, ya. Nggak bahas teologi. Tapi kita masih bahas teks, karena kalau di dalam perspektif yang dipakai di Fahmina adalah ada dialektikanya antara realitas itu dengan teks. Dialektika ini kan yang dimaksud, dan jadi realitanya adalah dialektika antara teks dengan realitas yang majemuk. Realitas kan berkembang, berubah-ubah. Realitas itu. Fenomena alam kan berubah-ubah. Fenomena sosial berubah-ubah, ya. Kalau yang tidak berubah itu, nah, kan masuk ke dalam level filsafat secara umum. Ya, jadi ketika bicara filsafat ilmu, ini segala yang berubah aja yang kita bahas. Tapi teksnya kan nggak berubah kan? ya. Nah, teksnya kan nggak berubah. Ya. Jadi pembahasannya yang wujud aja ya Pak ya. Yang, ya, yang empirisnya aja. Oke Pak. Yang mudah, apa, yang dekatnya aja dengan yang kita hadapi. Kalau selain entitas, hubungan termasuk nggak sih Pak dalam Kenapa? pembahasan ontologi? Kalau ontologi kan membahas entitas ya, entitas. Halo, halo.
Ya ya. Eh, Tadi kan pembahasan tentang realitas atau entitas. Terus kalau hubungan entitas-entitas tersebut eh, saling mempengaruhi termasuk ontologi juga kan? Mana? Oke oke, suara saya jelas Pak. Coba dikeraskan juga itunya di yang di sananya. Kayaknya saya sudah keras ini di sini. Sebenarnya sudah Saya pakai 100%. laptop Pak. Udah gimana Kenapa? suaranya? Suara saya jelas? Ya, itu udah 100 belum? Udah lumayan lah. Oke oke, bentar. Ini anak saya lagi nonton. Jadi maksud saya Pak, selain membahas tentang entitas, eh, hubungan antar entitas itu Ya, yang berinteraksi saling mempengaruhi dalam kerangka realitas kan. Jadi ya, ya. berubah-ubah yang tadi Bapak maksud itu kan, metafisika kan. Ya, yang dibahas adalah realitas ya, atau konsepsi tentang realitas itu kalau bicara ontologi ilmu. Ketika bicara ontologi ilmu itu konsepsi kita tentang realitas. Realitas itu apa? Ya, pertanyaannya kan kita mau meneliti nih ya, kita mau meneliti, kita harus tahu dulu realitas itu apa. Jadi kenapa harus kerangka ontologinya dulu, kerangka ontologi ilmunya dulu, karena kita harus tahu ya tentang apa yang menurut kita hadir. Jadi objeknya itu sebetulnya seperti apa? Objeknya itu eh, apa namanya punya sifat-sifat seperti apa? Objeknya itu dikonstruksi atau enggak? Fenomena itu dikonstruksi apa enggak? Ya, ketika kita bicara eh, misalnya tentang satu standar ya tentang pelaksanaan demokrasi misalnya. Ketika bicara pelaksanaan demokrasi di Asia Tenggara, kira-kira sama enggak di Asia Tenggara dengan di Eropa misalnya? Atau bicara sama nggak di Amerika Utara dengan di Timur Tengah misalnya seperti itu. Oh Sebagian gini mungkin cara memahaminya Pak. ya Mungkin gini Pak, betul nggak? Cara memahaminya misalkan eh, orang tua kita kan, orang tua kita kan semakin hari semakin menua, hmm, kan berubah secara fisik. Tapi itu kan berubah nih pembahasan tentang ontologi ya, ada perubahan secara fisik yang ada dalam dirinya. Tetapi ada yang nggak berubah dari diri orang tua kita yaitu tetap sama hakikatnya orang tua kita. Itu bukan Pak? ya itu termasuk salah satu ya. Orang tua kan kita kan berubah ya kita berubah. Kita ini berubah walaupun mungkin sebagian wajahnya nggak berubah ya. Wajah yang nggak berubah itu bukan membuat kita tidak berubah ya. Wajahnya nggak berubah tapi coba onderdilnya maaf ya organ tubuhnya, organ dalam tubuhnya itu kira-kira berubah nggak? Kelihatannya awet muda. Saya pernah ketemu di puskesmas ya. Satu orang itu dia lansia, sudah itu udah lebih 5 tahun yang lalu kayaknya. Mungkin 6 tahun 7 tahun lalu. Dia itu kelihatannya seperti usia 30-an, seperti usia 35, serius. Tapi ternyata usianya 65 tahun. Ternyata usianya 65 tahun. Jadi dia datang ke puskesmas itu antri seperti biasa bersama-sama dengan orang-orang yang usianya usia-usia umum ya, maksudnya dengan pasien umum ya, campur dengan pasien umum di antrinya nomornya eh, bersama-sama dengan pasien umum yang usianya kan usia-usia kerja ya, usia produktif ya di bawah 65. Pas dia sampai nomornya sudah dipanggil, akhirnya diminta nomor ini harus diganti. Dipanggil orang yang di pendaftaran itu sama petugas pendaftaran, yang di satpam yang di tempat pengambilan nomor, ini harusnya ini lansia 65 tahun. 65 tahun betulan. Tapi wajahnya itu seperti 35 serius. Jadi bayangkan 65 ke 35 itu masih ada 30 tahun. Jadi sekitar 30 tahun jarak antara wajah kelihatan dengan usia yang sebenarnya. Kira-kira bagian dalam tubuhnya itu masih sama gak sih? Kualitasnya, jantungnya, paru-parunya, organ pencernaannya, pasti dia punya penyakit. Karenanya dia ke puskesmas, pasti dia sudah mulai tidak sehat.
Kan gitu, bukan saya menjudge ya, tapi kan ini nggak mungkin dong datang ke puskesmas periksa cuman, apalagi kalau sering, mestinya orang udah tahu, yang jaga tempat ini, yang jaga tempat apa, yang jaga tempat ambil nomor itu mestinya udah tahu kalau dia sering ke puskesmas. Ini kan dia jarang ke puskesmas berarti. Mungkin puskesmas bisa setahun bisa sekali, ya. Saking mungkin kualitas hidupnya juga cukup cukup luar biasa. Jadi mungkin sakit-sakit ya nggak sakit-sakit amat lah. Tapi kira-kira ada penurunan kualitas organ dalam tubuh ya. Bukan wajah ya. Kalau wajah kan penuaan kadang-kala memang ada yang menuanya di awal, tapi ketika sudah mencapai usia tertentu dia stop ya. Bukan stop sebenarnya, tapi lebih kayak apa ya, melambat gitu ya, melambat. Saya nggak tahu, beberapa sebagian orang ya, coba cari misalnya foto-fotonya yang mantan cawapres ya, Sandiaga Uno itu kan, Sandiaga Uno kelihatannya kalau tahu saya dia sudah mulai ubanan ya, tapi wajah ya, wajah di luar rambut kepalanya itulah, itu kelihatannya usia hari ini dengan usia beberapa puluh tahun yang lalu masih mirip-mirip, gak jauh. Saya nggak tahu bagian, kan dia pakai pakaian lengkap selalu kan, kita nggak pernah melihat dia misalnya sedang, mohon maaf, bagian atasnya terbuka gitu kan, nggak pernah kita lihat itu kan. Ya, kecuali kalau ini mungkin ada perubahan biasanya. Perhatikan deh, pasti ada perubahan deh di tubuhnya. Sebetulnya ada perubahan. Setiap orang kelihatannya awet muda, which is actually awet tua ini. Di awal percepatan usianya agak lebih cepat kelihatannya. Jadi usia-usia remaja kelihatannya kayaknya cepet banget menua, tapi stop di usia tertentu. Stop itu ya, dan itu berhenti, kayak berhenti, kelihatannya seperti berhenti kelihatannya. Faktanya nggak begitu. Faktanya nggak begitu. Itu kan salah satunya, itu bicara realitas. Ketika kita bicara realitas itu ada dialektika antara teks dengan realitas. Misalnya ini misalnya ya, antara tradisi, mana tradisi Arab dengan perintah agama. Mana tradisi Arab dengan perintah agama? Mana apa namanya? Satu apa ajaran agama lain, dan mana yang itu sebetulnya tradisi dari masyarakat setempat yang diambil oleh berakulturasi dengan agama Islam misalnya. Di bawah ambil juga. Ke kuliah. Jadi kok itu toko. Maaf Pak dosen. Enggak. Ya. Itu ya, apa namanya? Tadi kita bicara ontologi ilmu dan epistemologi ilmu. Ada dialektika salah satunya. Apakah realitas itu tunggal atau tidak? Itu menjadi pertanyaan yang terus mendasari munculnya paradigma-paradigma dalam keilmuan ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Pak Derajat di mana? Belum, Pak. Belum. Kelihatannya Mas Nasrum tuh mau nanya. Ya, kita sebentar lagi kan UTS ya. Saya nggak tahu nih minggu depan UTS mau seperti apa ya. Apakah saya langsung langsung ngasih soal atau gimana? Ini Pak Nasrum yang nggak UTS ya. Pak Nasrum nggak UTS-nya, tapi hanya sampai UTS ya. Artinya Alhamdulillah. Terima kasih. karena
karena pencapaian kan Pak Nasrul sekarang di luar sudah punya peran yang cukup ya. Saya kira layak untuk sampai UTS sudah saya kasih, tapi nanti setelah UTS ya melanjutkan separuhnya lagi. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Itu ya, Pak Syarani gimana? Bu Sri mana tuh? Sri Mulyani. Pak Farul. Farul atau siapa ada yang ini? Pak Sparsi gimana? Belum, Mbak. Belum? Oke. Ya, ini kita Pak dosen, cepat ya. Gimana? Pak dosen, boleh ya saya nanya ya? Iya, saya masih anu sih, masih apa namanya? Tadi menyimak penjelasan Pak dosen tadi antara ontologi dengan epistemologi. Kalau saya salah dilurusin ya Pak dosen ya. Mungkin saya nangkepnya salah gitu kali ya. Nah, kalau yang saya tangkap sih bahwa ketika kita berbicara masalah ontologi, kita lebih berbicaranya masih dalam kerangka yang abstrak ya, lebih membahas tentang hal-hal yang sifatnya hakikat ataupun kita masuk ke hal-hal yang sifatnya teologi gitu ya. Tapi kalau kita membahas ketika kita masuk ke epistemologi, itu sesuatu hal yang lebih konkret. Misalnya kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, berarti itu lebih kelihatan. Baik, misalnya kita berbicara bagaimana kita mendapatkan metode-metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Benar begitu nggak sih Pak dosen yang saya tangkap? Kalau 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 salah dilurusin ya. Nih, Saya agak-agak setengah paham, setengah enggak. Pak Derajat waktu nulis nulis sudah nulis tesis kan ya sebelumnya ya? Sudah nulis tesis kan? Halo? Hah? Dengar nggak? Suaranya bergema Pak dosen. Bergema? Iya, ini Sudah jelas nih. nulis tesis nggak? Oh, sebelumnya kan sudah pernah nulis. Pernah. Ya. Udah lama sekali lupa saya Oh, caranya. sudah lama sekali. Oke. Apa namanya? Heeh. Ya, kalau waktu nulis tesis itu kan kita melihat realitas kan, fenomena sosial atau fenomena Ya, betul. ya fenomena alam juga sebetulnya Faktanya ya Pak dosen ya. ketika ketika meneliti astronomi, meneliti biologi kan kira-kira seperti itu ya. Ada ya ayat-ayat yang berkenaan dengan biologi kan ada. Maaf Pak dosen, suaranya Ya, gimana? Pak dosen suaranya timbul tenggelam. Suaranya timbul tenggelam. Suaranya Ya, timbul tenggelam. timbul tenggelamnya gimana? Di halo? Kadang-kadang hilang, kadang kedengeran gitu. Bener nggak sih teman-teman? Iya. Iya, Pak, bener. Sebentar, ini kayaknya harus pakai itu ya. Jelas ya? Masuk Pak. Nah, lebih ini ya. Lebih kedengaran? Enggak. Denger sih Pak.
Kecil tapi jelas sih. Kecil. Ini udah kencang Tapi loh. jelas kok, Pak. Kadernya coba lebih dikencangkan lagi itunya. Udah 100. Sama, tapi udah 100 ini. Ya, tapi jelas kok, Pak. Jelas. Ya, saya juga nggak tahu. Ini kayaknya suara apa ini ya, sinyal kayaknya bukan ini. Sinyalnya kayak sepertinya Ya, ya, Pak. kayaknya sinyalnya lebih nggak tahu saya kalau malam kayaknya sinyal ya. Itu Pak Nasa kenapa itu? Ya, sepertinya sinyal yang lebih yang ini ya. Kenapa, Pak? Enggak, Pak. Ya. Saya dengerin dari tadi. Tadi gimana tadi? Sampai mana tadi? Oh, iya. Sampai tesis, Pak. Nah, ketika mau nulis tesis itu kan melihat fenomena ya. Nah, fenomena itu realitas gitu ya. Fenomena sosial, fenomena alam, fenomena budaya itu adalah satu realitas gitu ya. Jika kita membaca teks Al-Quran, teks hadis itu membicarakan juga tentang realitas, tapi tidak sepenuhnya membahas realitas ya. Ayat-ayat Al-Quran kan ada yang berkenaan dengan penciptaan ya, misalnya seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran juga ada yang berkenaan dengan bumi, matahari ya, ada yang berkenaan dengan misalnya dengan sejarah ya, yaitu kisah-kisah. Kisah-kisah itu tentu dibaca juga sebagai salah satu ya sumber ya kan. Apakah begitu bacanya seperti apa adanya ya kan, itu satu ya. Ada lagi juga ayat Al-Quran berbicara tentang hukum-hukum ya, atau apa, peraturan-peraturan ya, larangan, perintah ya, tentang perang misalnya, tentang ya, ayat-ayat bicara tentang perang, ayat-ayat berbicara tentang puasa, tentang apa lagi, tentang kisos. Itu pembahasan yang dibahas ya, tentang zakat itu kan dibahas. Nah, ayat-ayat itu ya tadi dengan realitas kan berdialektika, tidak sepenuhnya. Coba perhatikan, misalnya ketika kita mau sholat Jumat itu perintahnya sholat Jumat kan kita diminta untuk diperintahkan untuk segera meninggalkan jual beli. Tapi kan kita nggak jual beli. Ya, misalnya lagi ngajar ya, lagi nulis surat misalnya, lagi rapat itu misalnya, kan nggak jual beli itu. Itu kan contoh ya. Artinya kan apakah yang ditinggalkan itu hanya jual beli? Berarti kalau kita lagi rapat aja udah, kalau lagi ngajar aja, mau dipanggil Jumatan juga. Ya, apa gimana? Kan itu kan satu, ada dialektika. Kita memahami itu tekstual, yang disuruh ditinggalkan jual beli coba. Ya kan gitu. Itu misalnya ya, atau hadis ya. Itu kan membacanya, kita membaca teks itu, kemudian kita melihat realitas, ada perbedaan-perbedaan, atau ada yang hampir nggak pernah, setahu saya hampir nggak pernah kita membaca teks begitu lantas sesuai persis sebagaimana adanya. Bahkan Allah menggambarkan dirinya saja itu kan tidak persis. Ya, Allah menggambarkan dirinya itu dengan pengetahuan kita. Kenapa ada tangan? Kenapa ada Allah Maha melihat, mendengar, duduk di atas arsy? Allah itu kan Maha Kuasa, Maha yang menciptakan. Ya, tidak membutuhkan ruang dan waktu. Tapi duduk itu membutuhkan ruang. Hati-hati kalau mengatakan, berarti penafsiran ini kan membahas dialektika antara realitas ya, bahwa Allah tidak terjangkau, tapi teks menganggap kalau dibaca teks sebegitunya, setekstual itu, seskriptural itu, teks menunjukkan seperti Allah itu seperti terjangkau, padahal tidak. Kan seperti itu.
Makanya kenapa ketika bicara ontologi ilmu kita tidak bicara teologi, karena teologi itu masuk keluar dari masuknya adalah sesuatu yang sebagian tidak terjangkau. Ya, kalau bicara teologi itu bukan bicara sesuatu yang tidak terjangkau, yang terjangkau saja kan gitu. Jadi ketika ilmu kalam ya, atau teologi itu yang terjangkau itu selesai. Nggak sampai ke hal-hal yang tidak terjangkau. Banyak bagian-bagian teologi yang terjangkau. Bicara eskatologi kan bicara kiamat ya. Bicara kiamat itu seterjangkaunya kita. Makanya itu ada paradigma. Nah, paradigma itu penting. Nah, paradigma itu bagaimana cara membangunnya? Paradigma itu dibangun dari ontologi dulu. Dari ontologi ilmunya dulu ya, kita mengetahui realitas itu apa. Nah, setelah kita tahu realitas itu apa, kita membangun kerangka epistemologinya. Yaitu pengetahuan itu apa? Gimana caranya kita bisa tahu ya? Bagaimana kita bisa melihat fenomena itu? Maka fenomena itu adalah bagaimana dia berdialektikanya antara teks dengan realitas. Siapa yang mengkonstruksi dialektika antara teks dengan realitas? Ya kita, manusia. Ya, nggak mungkin hewan, nggak mungkin tumbuhan. Ya, air nggak mengkonstruksi dialektika antara teks dengan realitas. Teks dan realitas itu berdialektika atas konstruksi manusia. Ya, ada kelompok sosial, ada relasi kuasa, dan ada kita di dalamnya, individu yang mengkonstruksi itu. Itu dialektika antara teks dengan realitas. Jadi realitasnya nggak tunggal, realitas itu plural. Nah, dari melihat pemahaman itu ada fenomena sosial, ada fenomena alam, ada fenomena budaya. Ya, fenomena budaya, mungkin pemikiran masuk fenomena budaya nggak sih? Ya. Fenomena sosial sekarang ini misalnya pada hari ini hampir tidak ada imperialisme, nggak ada lagi, malah sudah dianggap negatif. Dulu kan imperialisme dianggap positif, ya. Atau tidak ada lagi perbudakan. Sekarang masih ada nggak perbudakan? Ya, kalau bicara perbudakan itu tidak legal lagi ya, tidak ilegal. Ada tapi ilegal ya. Kalaupun ada itu ilegal. Jadi kalau ada hati-hati ya. Kadang-kadang sebagian ulama itu tekstual kan, mengatakan perbudakan masih ada itu kan tekstualis, strukturalis. Ternyata perbudakan sudah ilegal, ya sudah tidak legal lagi. Nah itu kan realita yang berbeda, realita yang berubah. Realita yang berubah, perubahan dari realitas yang ada. Teks berubah nggak? Teks Al-Quran tetap bicara tentang budak. Nggak bisa teks Al-Qurannya diubah, dicoret-coret gitu. Nggak bisa. Kita tidak mengubah itu. Bahwa tentang itu ada. Dalam kitab-kitab fikih bicara yang klasik ya, fikih klasik kan bicara budak itu masih ada. Kan nggak bisa diubah itu teksnya. Teksnya nggak bisa diubah. Teksnya begitu sudah. Itu teks. Tapi kita membawanya ke konteks hari ini. Kita lihat konteks pada masa itu, sosiohistorisnya bagaimana, kita lihat ke hari ini. Di mana relevansinya? Bagaimana konteks hari ini? Kan seperti itu. Sama seperti perintah untuk sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Dan yang disuruh tinggalkan jual beli, bukan tinggalkanlah ngajar gitu misalnya. Tinggalkanlah penelitian gitu, kan enggak gitu. Kalimatnya kan nggak bisa diubah. Yang disuruh tinggalkan jual beli. Kita kan membacanya kan tetap membaca ya, dan tinggalkan jual beli, bukan tinggalkan nanti ditambah selain jual beli apa gitu. Makin panjang ayatnya nanti.
Tuh, ya. Jadi kita membahas ketika kita membahas satu cabang-cabang ya, kita membahas cabang-cabang dari filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu itu cabang-cabang utamanya ini yang menyusun paradigma yang menyusun paradigma. Boleh ya, saya kira untuk setidaknya ya, atau enggak? Masih harus gini ya. Ini ya, hubungan antar komponen paradigma dalam bukunya Alo Liliweri. Jadi kita bertanya dulu apa itu realitas. Apa itu realitas? Kemudian apa dan bagaimana kita mengetahui realita, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, itu seperti itu. Epistemologi ini yang membangun perspektif teorinya, ya, membangun kerangka teori. Jadi kalau kita mau tahu tentang kerangka teori, mau memutuskan mau pakai teori apa, kita harus tahu epistemologi ilmunya. Kita harus tahu ontologi ilmunya dulu. Ontologi ilmunya dulu tahu, epistemologi ilmunya tahu, baru teorinya apa nih. Nah, nanti masuk metodologi, metode, baru seterusnya. Itu ya. Ada proses yang harus dijalani untuk mengetahui paradigma mana yang mau diambil. Nah, maka itu kita harus tahu seperti apa ontologi ilmunya, seperti apa epistemologi ilmunya. Oke? Sudah? Ada lagi? Gimana? Ada lagi nggak? Kembali lagi yang ke tesis tadi gimana Pak dosen? Ya. Implementasinya di tesis tadi gimana Pak? Jadi gini ya, kan Pak Derajat melihat realita, ya, melihat fenomena. Melihat fenomena itu harus tahu dulu, terbayang dulu apa sih realita. Jadi gini loh, kita memandang fenomena sosial itu seperti apa. Jadi fenomena sosial itu kita punya kerangka ontologinya gini loh. Fenomena sosial yang saya lihat itu ini apakah dia apa adanya ya. Berarti objektif. Pokoknya dia ya apa adanya. Ketika melihat meja itu bentuknya kotak ya kotak gitu. Segi 4 ya segi 4, udah persegi panjang ya udah persegi panjang. Tapi kan apakah begitu? Pasti. Kalau itu kan tadi itu meja persegi panjang ya persegi panjang. Tapi ini kita bicara fenomena sosial misalnya. Misalnya sebuah masyarakat, satu desa itu masyarakatnya menurut saya misalnya, saya bilang ini masyarakatnya sangat agamis misalnya. Tapi misalnya Pak Derajat juga bilang begitu, nggak melihat itu masyarakatnya sangat agamis, bisa terjadi. Atau gini, misalnya ketika bicara satu kasus di satu tempat ya, satu kasus kejadian peristiwa misalnya, teks ya kan misalnya kalau kita lihat berapa ini ya fenomena hari ini ya, kita berpakaian menutup aurat, berpakaian itu seperti apa sih? Kalau laki-laki seperti apa? Celana, baju koko. Perempuan pakai jilbabnya tuh jilbab yang modern sekarang itu, jilbab yang modern hari ini itu kira-kira sudah model-model sekian banyak model ya, atau cadar sudah sekian banyak model, itu kira-kira itu sesuai nggak dengan teks? Ada nggak yang enggak sih Pak? ada nggak yang Enggak sih Pak, apakah karena sudah dimodifikasi ya Pak ya.
Ya, apakah langsung kita menghakimi bahwa itu harus sejalan dengan tes atau tidak? Realitasnya berbeda. Ya, realitasnya berbeda. Hari ini, ya, Iya. saya ketemu dengan beberapa orang, ya, sebagian orang yang saya kenal ataupun kita tahu ya, mereka tuh kalau misalnya ibadah ya misalnya, ya, coba tokoh-tokoh yang dikenal disebut-sebut sebagai tokoh-tokoh pemikir liberal yang apa ada kata-kata dia dituduh nyeleneh. Mereka itu kalau ibadah ya ta'abudnya ya, sholat malamnya itu bagus-bagus loh. Kira-kira itu apakah mereka itu apa tidak sesuai dengan Islam pemikirannya? Tapi ibadahnya jangan bagus. Karena apakah mereka tidak Islami? Kan itu menjadi ada dialektika kan? Mereka berdialektika juga dengan teks itu. Jadi masyarakat yang Islami seperti apa? Oh ini masyarakatnya Islami, tapi benar nggak masyarakatnya Islami? Ya menurut siapa kan gitu? Ada berarti di sini ada ya 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 satu apa kita bisa berbeda dalam membaca satu fenomena yang sama. Nah, ketika perbedaan itu terjadi, itulah ada dialektika. Kan kita melihat realitas itu berbeda-beda. Ya bergantung ya. Bergantung kepada siapa yang melihat, tapi tidak kemudian itu lantas apa istilahnya itu. Lantas berarti terserah kita gitu, apa relatif aja gitu. Relatif iya, tapi tidak semuanya itu serba relatif. Relatif iya, tapi tidak semuanya serba relatif. Maka realitas itu ada batasannya, ada pengertiannya, definisinya. Definisi realitas masing-masing paradigma punya definisi realitas berbeda. Nah, pada derajat waktu tesis itu menggunakan paradigma yang mana? Halo? Iya, Pak. Paradigma yang mana yang digunakan ketika menulis tesis? Bingung saya, Pak. Oh ya, oh ya. Kalau saya bilang nggak pakai paradigma, jangan-jangan itu sangka buruk namanya saya ya. Itu prasangka itu. Masa saya suudzon ya. Iya. Udah lama, Pak. Tesisnya juga udah lupa, Pak. Oh gitu. Tahun berapa itu? Jadi saya menulis tentang reinterpretasi Pancasila. Itu paradigma, ada paradigma yang saya gunakan. Jadi ketika kita menulis ya ketika kita melakukan satu penelitian, sebetulnya kita itu bukan boleh lagi. Sebetulnya kalau kita menggunakan paradigma dengan benar, itu kita akan sudah hampir ketemu dengan mana kira-kira jawaban dari pertanyaan penelitian kita, jawaban dari masalah yang diteliti. Dalam kalau kita penelitian di Fakultas Usluddin ya, terutama Fakultas Usluddin misalnya, ini sangat sangat utama. Biasanya di Usluddin atau yang berkenaan dengan biasanya penelitiannya berkenaan dengan tulisan-tulisan ya, ada filologinya, ada tentang membaca pemikiran seseorang, membaca tafsir, membaca hadis, itu ini ada ya. Jadi penelitiannya bukan masalahnya apa, karena bukan masalah dulu. Masalah kan ada dua ya pengertian masalah. Pertama, berbeda antara realitanya, kenyataannya, praktiknya dengan teorinya. Perbedaan antara yang dipraktikkan atau yang terjadi dengan yang ideal. Itu masalah. Misalnya
satu tempat ya, satu lingkungan, mereka tidak buang sampah, mereka semuanya membakar sampah, itu masalah. Ya, berarti ada masalah. Mereka harusnya buang sampah, harusnya melakukan pengelolaan sampah, sampah harusnya diolah, tapi yang ada dibakar semua, total. Semua sampah dibakar tanpa melihat itu sampah apa. Mau daun, mau ranting, mau kaleng bekas minuman, mau apa kotak makanan, mau kertas nasi, mau styrofoam, mau plastik, kantong kresek ya, kantong tas plastik, apapun dibakar. Sampah elektronik dibakar, bekas baterai, bekas lampu dibakar, karena mereka tidak tahu itu kan tidak sesuai antara harusnya bagaimana dengan yang dipraktikkan. Itu masalah ya tadi. Satu. Kedua, masalah juga adalah apa yang ada di balik. Jadi di balik sesuatu, misalnya kita pengen tahu, ya kita membaca ayat Al-Quran, kita pengen tahu apa itu di balik itu. Menafsirkan, penafsiran itu kan bagian dari. Nah, atau kita mau tahu sebetulnya sebab yang sebenarnya dari perang di Ponegoro misalnya. Sebab sebenarnya dari tenggelamnya kapal Titanic misalnya, itu kan satu yang mencari sesuatu di balik, ya, di balik satu fenomena, di balik satu peristiwa, ada apa nih? Ada tulisan, ada pemikiran, dicari di baliknya apa? Membaca tulisannya Bung Karno, nasionalisme Islamisme Marxisme, ya. Kemudian kita pengen tahu di balik itu apa? Itu masalah kedua. Pengertian pertama dan pengertian kedua dari masalah. Nah, ketiga bukan pengertian, tapi memang kita mencari bahwa ada masalah. Jadi kita nggak melihat orang lain nggak ada yang melihat itu ada masalah, tapi kita mau membuktikan adanya masalah. Ya sebatas membuktikan saja ada masalah. Ya misalnya gini, misalnya ya apa misalnya yang menurut Pak Derajat masih ada juga dinasti ya, misalnya politik dinasti ya, politik dinasti kan satu fenomena sosial. Kita ingin membuktikan ada masalah nggak dengan politik dinasti, dengan political family. Itu ada masalah apa enggak? Itu kita buktikan ada masalah atau enggak? Ada masalah. Dibuktikan dulu. Masalahnya apa? Ya, karena perdebatan itu masih panjang. Ketika bicara politik dinasti, masalahnya apa? Itu sekarang masih ada perdebatan yang mana sih jadi masalah dari politik dinasti. Ada yang bilang masalahnya ya misalnya masalahnya di barat, ada yang bilang masalahnya di timur dan sebagainya. Ya. Kita bicara itu kan artinya ada perbedaan pendapat tentang masalahnya apa. Jadi masalahnya yang identifikasi masalahnya saja belum selesai. Maka bisa sebuah penelitian itu menentukan identifikasi masalah saja. Sudah. Nggak lebih dari itu. Jadi salah satu disertasi teman saya senior di kampus itu bicara masalah. Jadi mencari masalah. Dia mencari masalah. Antara dua kitab tafsir yang berbeda, ini dua kitab tafsir ini ada masalahnya enggak? Ini ada masalah dari dua ini. Menemukan masalah. Tujuannya hanya menemukan masalah. Pak dosen izin. Berarti endingnya itu dengan ketemu masalah itu sudah selesai gitu ya? Itu sudah merupakan suatu boleh dikatakan ilmu pengetahuan yang baru gitu ya? Ya masuk ke dalam itu, kebaruannya sudah ketemu kan ada. Ternyata ada masalah. Karena orang lain nggak menemukan itu ada masalah. Terus Ustadz, kalau misalnya itu tadi nyambung dari pertanyaannya Pak Derajat, kalau misalnya ketemu dengan masalah itu, apakah harus mencari solusinya juga, Ustadz? Atau Ya tidak perlu? tentu itu kan idealnya ya. Artinya jangan langsung berhenti juga, karena kan orang menanyakan nanti itu sudah membuktikan adanya masalah terus mau menawarkan apa gitu.
Jangan cuma membuktikan terus selesai. Terus dilepas itu namanya. Itu kayak apa ya, kalau ya tanggung jawab. Itu bongkar 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 mobil orang nggak bisa, nggak mau Bu- masang lagi. Bongkar tapi nggak dipasang gitu ya. Itu Malah kerjanya namanya Mas nggak tanggung Nasrul ya jawab. gitu tuh. Pak dosen kembali lagi itu terkait dengan kan ini kan tahapannya kan sampai dengan ketemu ilmu pengetahuan. Nah, saya menangkap sedikit bahwa yang dimaksud dengan ontologi itu kan realitanya dulu ya. Realitanya gambarannya seperti apa gitu kan ya. Baru tahapan-tahapan berikutnya membentuk kerangka teori atau paradigmanya itu masuk ke epistemologinya sampai dengan akhirnya ketemu menjadi suatu ilmu atau ilmu pengetahuan. Meskipun ilmu pengetahuan itu bisa berupa suatu masalah aja berhenti di situ ataupun kadang-kadang itu bisa sampai dengan solusi dari masalah itu. Betul begitu yang saya tangkap begitu sih. Benar nggak sih Pak dosen? Itu ya Hah? bisa. Yang jelas, Bisa ya? kalau kalau sudah ketemu masalah juga jangan berhenti terus ditinggal ya. Kalau itu nggak lulus itu, kalau tesis atau disertasi itu bukan masalah tapi ditinggal. Boleh kan? Nggak mau masang lagi. Ini kan sebenarnya ke konsep filsafat ini kan menarik Pak dosen. Artinya kita Ini kan misalnya gini Pak Derajat, kalau bicara apa tadi kan, misalnya tadi ada yang masyarakat satu satu kampung yang membakar semua sampah, kan itu mereka belum tahu kalau itu masalah kan. Semua sampah tidak iya. tidak di tidak disortir, tidak diolah ya, tidak dipisah-pisah, semuanya dibakar, apapun termasuk ya sampah elektronik semua dibakar. Itu kan ada masalah di situ, tapi kan kita harus menawarkan solusi. Kalau cuma ngasih tahu itu masalah, nanti mereka marah, ngamuk itu, diamuk kita nanti. Cuma bisanya cuma bilang masalah aja kan gitu. Ya kita cuma sampai 9.30 ya kesepakatannya. Ya Pak. Ya oke. Siap. Tadi siapa aja yang hadir di ini ya, kan Pak Nasa, Pak Derajat ya, 15 orang ya yang hadir ya. Iya 15. Oh ya, 16 termasuk Pak dosen. yang 16 kan saya. Ya sudah tercatat ya. Nanti teman-teman di ini lagi Pak Derajat, datanya yang masuk ya. Ada yang baru nyampe, baru masuk, atau tadi sudah masuk sebelumnya? Sudah ya. Tadi sudah masuk sebelumnya, sudah masuk ya.